Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Hasna dari kelas K Prodi Ilmu Komunikasi ingin menjelaskan tentang Pancasila dan agama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun republik ini didirikan tidak sebagai negara agama, tetapi nilai yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasar nilai agama, dan itulah terkandung dalam nilai Pancasila. Persepsi menyatakan bahwa agama sebagai musuh Pancasila adalah suatu kesalahpahaman dalam bernalar. Hal ini mengingat ideologi Pancasila sebagai ideologi yang selaras dengan ajaran agama Islam, di mana adanya nilai ketuhanan, keadilan, musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai tersebut sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Menurut Jimli Ash-Shiddiqi 2010, bahwa dalam perspektif internal, ajaran kekuasaan tertinggi atau konsep kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa tercermin dalam pengakuan bangsa Indonesia dalam alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang 1945, serta dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 pada alinea 3 pembukaan Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sementara itu, pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 ditegaskan pula bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kedua alinea itu kita dapat mengetahui bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya kekuasaan yang maha kuasa di atas manusia. Yang atas berkat rahmatnya, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Bersamaan dengan itu, pada alinea keempat ditegaskan pula bahwa bangsa Indonesia menganut ajaran kedaulatan rakyat, yaitu bahwa susunan negara Republik Indonesia yang dibentuk adalah susunan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa beserta prinsip-prinsip atau keempat sila lainnya dari Pancasila. Paham kedaulatan Tuhan itu ditegaskan lagi dalam rumusan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan pasal 29 ayat 1 ini dapat dikatakan merupakan penegasan saja dari rumusan sila pertama Pancasila sebagaimana tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut di atas. Adanya prinsip ajaran kedaulatan dalam negara Republik Indonesia pertama-tama harus dipahami berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan keyakinan akan adanya kemahakuasaan Tuhan yang mutlak, maka setiap manusia dipandang relatif dalam hubungan yang egaliter antara satu sama lain. Muhammad Hatta 1945 sampai 1956 menegaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila merupakan dua lapis fundamen, yaitu fundamen moral dan fundamen politik. Bahkan Bung Hatta menekankan bahwa dasar ketuhanan yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik, sedangkan dasar peri kemanusiaan adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup daripada dasar-dasar yang memimpin. Dan dasar ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya dasar menghormati agama masing-masing, melainkan pula menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.